Di balik jendela laboratorium fisika modern di Uppsala University, Swedia, duduk seorang pria muslim bernama Dr. Harun Al-Fayat. Di usianya yang menginjak 48 tahun, rambutnya mulai memutih di pelipis, tapi matanya tetap bercahaya seperti mahasiswa muda yang haus ilmu. Sehari-harinya ia mengajar astrofisika dan teori medan kuantum. Namun, diam-diam ia memelihara satu pertanyaan spiritual yang menuntunnya sejak kecil, mengapa salat membuatnya merasa ringan dan damai melebihi logika sains. Dr. Harun dibesarkan di Semarang, Indonesia, sebelum pindah ke Timur Tengah saat remaja dan akhirnya mengenyam pendidikan tinggi di Eropa. Ibunya adalah guru ngaji, sedangkan ayahnya seorang insinyur. Di rumah mereka, mushaf Al-Quran dan rangkaian kabel listrik bisa ditemukan dalam satu meja. Sejak kecil, Harun sudah memperhatikan bagaimana ayahnya menyolder komponen elektronik sambil menjaga waktu salat dengan ketat. Ada semacam keselarasan antara disiplin ilmu dan disiplin ibadah yang membekas dalam memorinya. Sebagai ilmuwan, Harun memahami bahwa manusia tersusun dari energi dan materi. Ia membaca bahwa seluruh tubuh kita memancarkan frekuensi listrik sangat halus, dan otak manusia memiliki gelombang tertentu dalam kondisi berbeda. Namun yang mengejutkannya adalah ketika ia mulai mengamati bahwa detak gelombang otaknya paling stabil bukan saat meditasi, melainkan saat ia sujud dalam salat. Dari sinilah ia mulai meneliti sesuatu yang ia sebut kuantum sujud. Ia menyadari bahwa ada sesuatu yang lebih dalam dari sekadar ritual ibadah, seolah-olah tubuhnya disetel ulang setiap kali ia menyentuhkan dahi ke bumi. Ia mulai meneliti lebih lanjut, memasang alat EEG elektroensefalogram ke kepalanya saat melakukan salat di rumah. Hasil awal mengejutkan, gelombang otaknya berpindah dari beta ke alfa dan theta hanya dalam waktu beberapa detik saat ruku dan sujud. Gelombang ini umumnya hanya bisa dicapai dengan meditasi intensif selama berjam-jam. Namun, yang paling menarik bagi Dr. Harun adalah pengaruh posisi tubuh terhadap medan elektromagnetik bumi. Ia mencatat bahwa ketika sujud, arah tubuh muslim yang menghadap ke Ka'bah ternyata searah dengan aliran garis magnet bumi dari kutub utara ke selatan. Apakah ini kebetulan, ataukah ada sistem universal dalam tubuh manusia dan alam yang diatur dalam ibadah Islam? Harun pun mulai menuliskan jurnal pribadi berjudul Dimensi Waktu dalam Salat. Hari itu, salju tipis menyelimuti Uppsala saat Harun keluar dari masjid kampus usai salat subuh berjamaah. Udara dingin tidak menyurutkan semangatnya, karena di tangannya telah tertulis jadwal eksperimen baru. Ia ingin mempelajari hubungan antara waktu-waktu salat dan perubahan medan elektromagnetik bumi. Ia membawa magnetometer mini dan sensor EEG ke puncak menara observatorium yang biasa ia gunakan untuk mengamati bintang. Dengan bantuan kolega setianya, seorang peneliti muda asal Turki bernama Yusuf Karadak, Harun mulai merekam data setiap jam salat. Mereka mencatat bahwa pada waktu subuh dan maghrib, ada lonjakan kecil pada fluktuasi geomagnetik lokal. Dalam bahasa ilmiah, itu disebut Schumann resonance, frekuensi alami bumi yang berdetak seperti denyut nadi planet. Anehnya, waktu lonjakan itu selalu bertepatan dengan waktu-waktu salat wajib. Yusuf, yang awalnya skeptis, mulai berubah pikiran. Ia berkata, mungkinkah Nabi Muhammad menerima wahyu sesuai ritme planet ini? Harun hanya tersenyum, lalu menjawab, bukankah Allah berfirman, sesungguhnya salat itu telah ditentukan waktunya atas orang-orang beriman. Q.S. Anissa, 103. Barangkali inilah maksudnya. Mereka kemudian menghubungkan hasil eksperimen ini dengan jam biologis manusia atau circadian rhythm. Setiap waktu salat ternyata juga bertepatan dengan momen kritis dalam siklus hormon tubuh manusia, subuh saat kortisol meningkat, zuhur saat energi turun, asyar saat fokus menurun, maghrib saat serotonin meningkat, dan isya saat melatonin aktif. Harun menulis, salat bukan sekadar perintah ibadah, tapi kalibrasi ulang tubuh dan jiwa terhadap ritme alam semesta. Hasil penelitian ini mulai menyebar ke komunitas ilmiah. Sebagian menganggapnya sebagai spiritual science, sebagian lagi menganggapnya pseudoscience. Namun Harun tetap tenang. Ia yakin, suatu hari akan ada lebih banyak yang menyadari bahwa agama dan ilmu pengetahuan bukanlah dua kutub yang bertentangan, tetapi dua sayap dari burung yang sama. Dr. Harun memutuskan untuk memperluas penelitiannya keluar Swedia. Ia mengajukan izin penelitian lintas benua dan memilih 3 lokasi, Makkah, Indonesia, dan Greenland. Di Makkah,
Ia ingin mengukur gelombang elektromagnetik tepat dari pusat kiblat dunia. Di Indonesia, ia ingin mencocokkan data dengan wilayah tropis tempat ia dibesarkan. Sementara Greenland dipilih karena kutub magnetik utara bumi terletak tidak jauh dari sana. Di Makkah, dengan izin dari otoritas Masjidil Haram, ia memasang perangkat mini EEG dan magnetometer di sebuah kamar dekat tempat tawaf. Hasilnya mencengangkan, ketika ribuan jamaah melakukan salat berjamaah secara serempak, terjadi penurunan fluktuasi medan magnet buatan di sekitar area tersebut. Seolah-olah ribuan manusia sedang menjadi penyeimbang alami dari gangguan elektromagnetik modern. Apakah ini yang dimaksud dengan harmoni umat dalam satu saf? Gumam Harun dalam hati. Gerakan takbir, ruku, sujud, dan duduk ternyata tidak hanya membawa ketenangan spiritual, tapi juga efek terukur pada ruang di sekitarnya. Seolah-olah salat bukan hanya untuk manusia, tapi untuk membersihkan ruang di sekelilingnya dari noise, medan elektromagnetik artifisial akibat teknologi. Di Indonesia, Harun mengunjungi pesantren tempat ibunya dulu mengajar ngaji. Ia memasang alat-alat di masjid kayu tua dan mengamati bagaimana anak-anak yang salat berjamaah menciptakan sinyal EEG kolektif yang lebih stabil dibandingkan orang dewasa. Ia menduga bahwa kehusyukan yang tulus dari anak-anak memberikan resonansi yang lebih murni. Ini mengingatkannya pada sabda Nabi, "Salatlah kalian seperti melihat Allah." Sementara di Greenland, ia mengalami hal sebaliknya. Cuaca ekstrim dan medan magnet kutub utara memengaruhi alat ukurnya. Namun justru disitulah ia mendeteksi satu hal penting, bahwa medan magnet bumi memiliki denyut tetap, dan waktu terbaik untuk menyambung ke denyut itu adalah saat tubuh manusia dalam posisi tunduk, dalam gelombang alpha theta, posisi yang terjadi ketika sujud. Kembali ke Eropa, Harun menyusun semua data dalam format jurnal ilmiah. Namun, saat ia mengajukan makalah berjudul Key Posture, Bioenergetics and Electromagnetic Harmony of Salah Movements, sejumlah jurnal internasional menolaknya. Beberapa editor menyebutnya terlalu religius, sebagian lagi menuduhnya mengaburkan sains dengan teologi. Tapi Harun tak gentar, ia yakin kebenaran akan menemukan jalannya. Yusuf menyarankan agar mereka mempresentasikan temuan itu di konferensi Neuroscience and Spirituality yang akan diadakan di Dubai. Di sanalah, Harun mendapat sambutan luar biasa. Para ilmuwan muslim dari berbagai negara tertarik dengan konsep key frequency, istilah yang ia ciptakan untuk menggambarkan gelombang ideal yang tercapai saat sujud dalam arah kiblat. Dalam forum itu, Harun memutar rekaman EEG otaknya sendiri saat salat Isya di Makkah. Kurva-kurva gelombang yang ditampilkan di layar memperlihatkan penurunan stres yang tajam dan lonjakan ketenangan saat sujud. Para hadirin terdiam, sebagian bahkan menitikkan air mata. Salah satu profesor asal Maroko berdiri dan berkata, "Inilah ayat yang berjalan. Bukan hanya dibaca, tapi dirasakan oleh tubuh." Sejak saat itu, istilah kuantum sujud mulai populer. Ia bukan lagi sekadar metafora, tapi jembatan antara kedalaman spiritual dan keakuratan ilmiah. Harun mulai diundang ke berbagai forum internasional, dari Oxford, Kairo, hingga Kuala Lumpur. Ia menjelaskan bahwa frekuensi tubuh manusia yang kacau akibat stres modern dapat dinormalkan dengan gerakan salat yang konsisten. Namun, bukan pujian yang ia cari. Dalam catatan hariannya, Harun menulis, "Ini bukan tentang aku, tapi tentang betapa maha telitinya Sang Pencipta. Ketika seluruh alam semesta mematuhi hukumnya, manusia pun harus selaras, lewat waktu, arah, dan gerakan dalam salat." Pada suatu malam ganjil di bulan Ramadan, Harun melakukan itikaf di masjid tua dekat laboratoriumnya. Di dalam diam, ia merenungkan ayat-ayat Al-Quran yang bicara tentang waktu dan dimensi, dan tidaklah mereka memahami bagaimana satu hari di sisi Tuhanmu seperti 1000 tahun menurut hitunganmu. Qs. Al-Hajj 47. Ayat itu kini terasa berbeda, bukan lagi sekadar perenungan, tapi hipotesis saintifik. Ia mulai menggagas sebuah teori gila, bahwa gerakan salat membuka celah antara waktu-waktu dunia dan dimensi spiritual. Ia menyebutnya, quantum temporal tunneling, bahwa ketika seorang muslim benar-benar khusyuk dalam sujud, ia tidak hanya menenangkan pikiran, tapi juga melompati gangguan dimensi waktu duniawi menuju momen yang tak terikat waktu. Untuk mengujinya, ia mulai menghubungi ahli relativitas waktu dan pakar mekanika kuantum dari Jepang dan Iran. Mereka berdiskusi tentang kemungkinan bahwa gelombang otak manusia saat khusyuk bisa menyerupai partikel kuantum yang melintasi tunneling effect.
Salah satu ilmuwan Jepang berkata, kalau benar, maka sujud adalah gerbang kuantum spiritual. Tentu saja ide ini dianggap terlalu metafisik bagi banyak orang. Tapi Harun tetap menulis dan meneliti dengan hati-hati. Ia tidak mau mengklaim kebenaran mutlak, tapi ingin membuka jendela perenungan, bahwa di balik setiap takbir dan sujud, bisa jadi ada sesuatu yang bahkan lebih cepat dari cahaya, lebih dalam dari atom, dan lebih luas dari ruang waktu, yaitu niat seorang hamba kepada Tuhannya. Di akhir malam, ia sujud lama di karpet masjid itu. Dalam kesunyian, hanya gemetar tubuhnya yang terasa, menyatu dengan aliran medan bumi. Dan saat ia bangkit, matanya basah. Ia berbisik, "Ya Allah, andai semua ini benar, maka Engkaulah yang lebih tahu. Aku hanya ingin salatku lebih baik hari ini daripada kemarin."